Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah hari ini. Hari Sabtu seperti biasa kita akan membahas sesi Q&A atau tanya jawab dari pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di Instagram beberapa hari lalu, mungkin hari Rabu ketika kemarin kami post. Ada beberapa pertanyaan dari kalian yang ingin tahu tentang masalah pasar kripto saat ini. Meskipun sekarang sudah agak naik kembali positif, tetapi kemarin sempat jatuh karena ada masalah tentang perihal Evergrande, salah satu properti terbesar di Cina. Jadi nanti kita akan bahas itu sedikit. Kemudian ada beberapa pertanyaan lain juga tentang DeFi, tentang kripto dan blockchain lebih lanjut. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut dari pertanyaan yang kalian berikan jawabannya akan kami siapkan hari ini sesi Q&A. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang pertama, kalau kalian baru di sini, saya David dari Republik Rupiah. Jadi Republik Rupiah adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon anggap informasi yang kami berikan hanya sebagai edukasi dan bukan saran atau nasihat keuangan untuk beli atau jual atau proyek tertentu kapanpun kalian mau. Itu semua kembali ke keputusan kalian sendiri dan selalu lakukan riset kalian mandiri. Oke, kalau kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, kita langsung masuk. Ini pertanyaan dari Netriver12. Dia bertanya, kenapa hutang Evergrande bisa mempengaruhi market kripto? Oke, sebenarnya ini nggak memberi dampak ke pasar kripto sama sekali. Tidak ada hubungannya langsung antara Evergrande dan pasar kripto. Sebenarnya dampak yang kena itu adalah pasar keuangan yang tradisional secara umum. Nah, ini kemudian menjadi seperti efek riak kayak air. Kalau misalkan kalian jatuhin batu ke kolam atau ke pantai atau kemana, pasti ada efek riak yang kemudian semakin menyebar luas gitu kan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Tidak ada hubungan langsung dengan kripto, tapi kena efeknya. Karena Evergrande itu salah satu pengelola properti terbesar di Cina dan mereka punya utang yang besar sekali gitu kan. Dan karena utang yang besar sekali seperti itu kemudian maksud berdampak kepada orang-orang yang memberikan pinjaman itu. Yang memberikan pinjaman tidak dibayar hutangnya, yang memberikan pinjaman mungkin bisa berupa perusahaan atau bisnis dan mereka mungkin punya karyawannya nggak bisa dibayar gaji karena hutangnya tidak dibayar. Akhirnya orang yang tidak dibayar gaji jadi butuh uang. Terus kemudian kalau ada pokoknya dari sisi-sisi yang ngasih pinjaman nggak dibayar, hutang nggak dibayar, jadi akhirnya berdampak yang awalnya cuma masalah kecil dari pihak properti tersebut, kemudian berdampak ke bank, ke perusahaan, ke bisnis, sampai ke orang-orang biasa, retail seperti kita, yang kemudian kurangan uang karena tidak digaji atau tidak dibayar, akhirnya kita perlu menjual kripto itu untuk memenuhi entah keuangan apapun yang kita butuhkan dalam kondisi saat itu. Jadi lebih seperti efek riak, tidak ada dampaknya langsung antara Evergrande dan pasar kripto, itu lebih seperti efek yang kemudian meluas dari satu hal ke hal yang lainnya juga. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan pasar kripto. Tapi kemudian kalau kalian ingin tahu dengan peristiwa yang sudah terjadi, pantulannya sudah cukup positif sekarang di pasar kripto, sudah sedikit kita bisa lihat agak naik, agak memulih. Itu karena pemerintah Cina pun, kalau kita lihat di berita, itu sudah memberikan pengumuman bahwa pemerintah Cina akan memberikan uang kepada para bank yang memberi pinjaman ke Evergrande itu. Jadi begini, itu utang yang ada, yang dimiliki oleh Evergrande tidak dilunasi oleh pemerintah. Tapi pemerintah ngasih uang ke bank yang memberi pinjaman, jadi nanti akhirnya yang bank bisa diberikan uang sedemikian rupa untuk menutupi kekurangan mereka atau operasional atau segala macam lah gitu kan. Tapi tetap si Evergrande masih punya hutang dan mungkin sekarang hutangnya hubungannya antara Evergrande dengan pemerintah, bukan dengan bank lagi. Jadi ini lebih bagusnya karena kalau Evergrande langsung sudah dengan pemerintah, tidak ada hubungannya dengan orang biasa atau retail lagi. Karena hubungannya sudah tidak dengan bank lagi. Jadi ini akhirnya menghentikan dampak negatif yang kemarin terjadi gitu kan, yang kemudian berdampak seperti air riak ke orang-orang biasa, akhirnya hanya antara Evergrande dan pemerintah hutang tersebut. Karena sudah dibantu oleh pemerintah Cina yang menutup sedikit. Saya rasa tidak semua hutang itu langsung diberikan ke si bank, tapi ada sedikit sedemikian ratus juta kalau kita bisa lihat di pasar, di berita yang artikel tersedia di internet. Jadi kemungkinan untuk terus berlanjut crash itu tidak gitu kan. Seperti kita bisa lihat kalau kalian perhatiin waktunya, sebenarnya kejadiannya cukup hampir dalam waktu bersamaan. Waktu pemerintah Cina mengumumkan bahwa mereka akan memberikan penutupan dana untuk diberi ke bank, itu dalam waktu bersamaan kurang lebih pasar saham gitu kan, pasar keuangan tradisional dan kripto langsung memulih positif karena mereka melihat oke, ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita karena sudah antara Evergrande dan pemerintah. Jadi ini sudah merupakan dampak yang positif untuk selanjutnya kita bisa lihat lagi. Seperti kami bicarakan di beberapa Q&A lalu waktu kalian tanya beberapa hal gitu kan tentang apa yang terjadi di September,
perlu gitu kan, patut untuk diperhatikan, tapi bukan jadi hal yang terlalu dikhawatirkan atau terlalu ketakutan kayak ini akan jadi pasar kripto yang berakhir gitu kan, akan langsung mati dan orang-orang langsung tidak tertarik. Ini hanya masalah momentum aja gitu kan, momentum antara pergerakan uang keluar masuk dari beberapa pasar dan dunia. Terus kalau kita lanjut yang pertanyaan kedua, itu pertanyaan dari Eko Nugroho, masih berhubungan dengan Evergrande juga. Dia tanya apakah masih bullish dengan adanya berita dari Evergrande. Kita kurang lebih udah jawab sih ya dari pertanyaan yang satu itu tentang apakah masih bullish dengan berita Evergrande. Jadi kurang lebih kalian udah tahu lah pandangan Republik Rupiah mengenai peristiwa ini. Tapi kalau kita mau tambahin lagi, apakah masih bullish setelah ini? Ada pengumuman juga dari Jerome Powell. Kalau kalian tahu ngikutin berita-berita di Amerika Serikat, khususnya tentang finansial dan politik, Jerome Powell tuh dari The Fed. Bisa dibilang Fed itu seperti bank otoritas pusatnya gitu kan, sentralnya Amerika Serikat. Nah, Jerome Powell dari Fed ini baru aja mengumumkan bilang bahwa tapering yang akan mereka lakukan itu ditunda, nggak akan dilakukan sekarang. Saya lihat di Discord, saya lihat di YouTube, komentar juga banyak orang yang pada khawatir tapering akan segera terjadi gitu kan, akan memberikan dampak negatif. Tapi kemudian ada pengumuman ini. Jadi ini bersamaan dengan pengumuman pemerintah Cina Evergrande yang membantu itu, akhirnya juga menambah momentum positif ke pasar kripto saat ini. Karena artinya kalau taperingnya ditahan, nggak terjadi untuk saat ini, itu berarti suku bunga yang akan ditingkatkan tadinya sama The Fed di Jerome Powell ini, itu akhirnya akan ditunda, tidak akan terjadi pada bulan September ini. Jadi itulah yang kenapa kita bisa lihat momentum positif sudah mulai kembali memulih di pasar. Yang mana bagus, pasti seneng kalau bisa ngeliat porto kalian hijau-hijau lagi, nggak merah berdarah. Jadi kalau kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, itu pertanyaan dari Pokil 16, unik namanya. Dia tanya, Bang, Harmony sama Polkadot kan hampir mirip, berarti bakal saingan dong. Oke, ada dua hal yang mau saya jawab di sini. Harmony sama Polkadot itu sebenarnya nggak mirip. Harmony itu merupakan teknologi blockchain lapisan kedua untuk membantu meningkatkan skalabilitas Ethereum, sama seperti bisa kita lihat seperti Polygon yang terkenal gitu kan. Atau layer 2 lain seperti yang Optimism, Arbitrum yang sudah kami bikin di video salah satu khusus tentang layer 2 Ethereum. Jadi itu Harmony. Tapi kalau Polkadot itu proyeknya beda. Polkadot itu bukan layer 2 solution. Polkadot itu juga bukan platform smart contract kayak Ethereum. Polkadot itu layer 0. Jadi layer lapisan yang di bawahnya dari proyek seperti Ethereum, Cardano, dan yang lain-lain yang layer 1 gitu kan. Jadi Polkadot itu menaungi berbagai blockchain, mengumpulkan berbagai blockchain untuk bisa jadi satu, jadi mengutamakan interoperabilitas. Jadi berbagai blockchain yang tadinya nggak bisa saling komunikasi, bisa saling komunikasi. Sedangkan Harmony, seperti tadi saya bilang, untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum yang lambat, yang transaksinya kurang bagus gitu kan, itu bisa ditingkatkan skalanya dengan proyek Harmony, seperti halnya Polygon. Jadi sebenarnya proyeknya nggak mirip. Jadi kalau kalian penasaran apakah akan bersaing atau enggak, tentu proyek-proyek yang berbeda itu akan bersaing di kripto. Tapi kalau kalian mau bertanya apakah persaingan ini akan menghasilkan satu proyek yang menang, terus satu proyek yang mati, tidak akan digunakan, itu sepertinya pemikiran yang agak salah. Kami berulang kali di Republik Rupiah berkata bahwa kami percaya dengan visi multi-chain. Kami terbuka dengan pendapat bahwa akan ada berbagai blockchain yang memiliki keunggulan masing-masing, yang mungkin lebih disukai orang dengan preferensi masing-masing untuk bisa saling melengkapi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Artinya apa? Artinya persaingan yang ada jangan dianggap seperti persaingan bunuh-bunuhan. Yang satu menang, antara Polkadot menang, Harmony mati, atau Harmony menang, Polkadot mati. Dipandangnya itu seperti kompetisi ini bikin inovasi bisa maju lebih canggih. Kalian lihat aja kayak produk-produk teknologi kan nggak ada cuma satu Apple doang. Ada Microsoft, ada Xiaomi, ada Samsung, ada macam-macam pabrik dan produk aplikasi teknologi gitu kan. Jadi karena mereka saling berkompetisi, mereka saling bersaing, kan bukan berarti Microsoft hidup terus Apple udah nggak ada yang make, Microsoft udah nggak ada yang make gitu kan. Jadi persaingannya itu justru malah memicu inovasi. Wah, Apple bikin ini, Samsung harus ikut campur gitu kan. Kita bisa bikin lebih baik. Samsung lebih baik, oh Asus juga bisa bikin yang lebih baik lagi. Jadi inovasi itu kayak di dunia teknologi itu saling
memacu biar nanti semakin lebih canggih ke depannya, bukan untuk saling bunuh-bunuhan terus cuma ada satu yang lainnya mati. Jadi kurang lebih sama seperti di kripto gitu. Kalau kalian mau lihat di industri makanan juga sama, fast food gitu kan, ada McD, KFC ada, Burger King ada, Wendy's ada. Itu karena saling berkompetisi tapi bukan saling bunuh-bunuhan, saling memicu inovasi gitu kan. Jadi kita perlu memandang kripto tuh seperti itu. Ada kelemahan-kelebihan masing-masing, ada orang yang lebih preferensinya kemana, tapi bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain gitu kan. Itu lebih seperti bisa memecahkan masalah yang ada dengan cara yang berbeda-beda dan pendekatan yang berbeda-beda, karena setiap tim dan pengembang pasti punya fokus yang berbeda juga. Jadi itu pendapat yang bisa kami bagikan. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Wakit Rianto. Sering juga Wakit Rianto. Dia bertanya, Min, saat kita bertransaksi di DeFi, gas fee yang kita bayar lari kemana selain ke para miner? Sebelumnya, kan semua gas fee yang ada transaksi di DeFi itu masuk ke miner semua. Nah, tapi sekarang setelah adanya London Hard Fork atau EIP 1559, itu sebagian dari gas fee yang digunakan untuk transaksi di Ethereum itu dibakar. Jadi sebagian dibakar, sebagian masuk ke miner. Itu saat ini. Tadinya semua miner, terus waktu EIP 1559 atau London Hard Fork ada, sebagian ke miner, sebagian dibakar. Nah terus nanti setelah the merge terjadi, the merge itu pergabungan antara blockchain Ethereum yang proof of stake, yang kemarin muncul di bulan Desember 2020, namanya Beacon Chain, itu bergabung dengan blockchain Ethereum yang kita pakai sekarang, yang proof of work, yang bisa di mining, bisa ditambang. Nah waktu keduanya ini bergabung, the merge itu terjadi. Nah, Ethereum sepenuhnya akan menjadi proof of stake. Tidak akan bisa ditambang lagi, bukan proof of work lagi kayak Bitcoin. Jadi nanti transaksinya selain dibakar, akan masuk ke orang-orang yang staking Ethereum 2.0. Jadi orang-orang yang nanti staking Ethereum 2.0 akan mendapatkan sedikit biaya dari gas fee transaksi di DeFi. Jadi semakin ramai ke ekosistem Ethereum, semakin banyak orang yang pakai aplikasi DeFi, semakin besar penghasilan orang-orang yang staking Ethereum 2.0 nanti setelah the merge itu terjadi. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk staking Ethereum, kalian pasti tahu mungkin dari beberapa Q&A sebelumnya bahwa syaratnya itu harus punya 32 Ether untuk bisa staking. Minimumnya itu kan banyak banget tuh, berapa puluh juta gitu kan, hanya untuk bisa, berapa ratus juta untuk bisa mulai validasi atau untuk bisa staking Ethereum. Nah, satu hal yang Republik Rupiah akan lakukan di masa depan, itu kita akan menjalankan node komputer kita sendiri. Kita akan menjadi validator di jaringan Ethereum yang 2.0. Nah, dengan salah satu platform ada namanya Rocket Pool yang sering kami bahas di Discord, dan kami juga pernah sebutin di beberapa Q&A di YouTube channel ini. Itu memungkinkan kita untuk punya lebih sedikit Ethereum untuk tetap bisa staking, bareng-bareng bergabung dengan orang namanya staking pool gitu kan, kumpulan dari staking, untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan dari staking Ethereum meskipun kita tidak punya 32 Ether. Seingat saya kemarin saya baca di websitenya langsung, Rocket Pool itu malah minimumnya cuma punya 0,01 Ether udah bisa staking Ethereum. Jadi bagi kalian orang-orang yang dengan dana terbatas atau mungkin lebih punya koin lain dan tidak punya begitu banyak Ethereum, kalian bisa mulai ngumpulin Ether sekarang, dan nanti di masa depan kalau kalian tertarik gitu kan, kami Republik Rupiah akan menjalankan node komputer sendiri untuk menjadi validator di jaringan Ethereum 2.0. Dan kalian bisa bergabung dengan staking pool kami dengan jumlah ETH kalian, seberapapun minimalnya kalian bisa gabung, bisa mendapatkan manfaat penghasilan itu. Dan masih banyak hal lain yang bisa kalian lakukan di DeFi Rocket Pool juga nanti kalau kalian ikutan staking. Jadi potensi penghasilan cuannya itu banyak sekali. Jadi kalau kalian tertarik, kami akan lakukan itu di masa depan. Jadi kalian stay tune aja dengan kami di Republik Rupiah sini, kumpulin Ethereum-nya. Nanti kalau kalian memang tertarik, kami akan buatkan validatornya, kami pasti akan umumkan ke kalian juga. Jadi kita bisa sama-sama untung, sama-sama bisa meningkatkan desentralisasi dan keamanan Ethereum. Karena keren jadi punya validator di berbagai benua, termasuk di Asia dan khususnya di Indonesia juga, di Bali gitu kan, ada validator Ethereum, tapi juga bisa menambah penghasilan kalian untuk staking Ethereum. Jadi itu yang bisa saya bagikan untuk pertanyaan ini. Pertanyaan kelima tuh Reza Adin. Yang bertanya, Min, hackathon itu maksudnya apa? Oke, hackathon itu nggak cuma di dunia kripto, di dunia teknologi atau IT juga banyak gitu kan.
Hackathon ini istilahnya bisa berbagai hal. Satu, bisa sesuai namanya, hackathon gitu kan. Itu orang-orang diundang untuk ngehack. Artinya untuk merusak teknologi yang udah ada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan masalah atau bug atau error atau glitch biar bisa diperbaiki. Jadi teknologinya jadi lebih aman, lebih canggih. Itu salah satu acara hackathon tujuannya. Yang kedua bisa jadi seperti pameran sains, pameran teknologi. Orang-orang berkumpul dari proyek, dari tim, dari bisnis, dari kelompok organisasi. Mereka berkumpul di acara konferensi, hackathon, terus mereka bisa menunjukkan hasil karya teknologi mereka. Mereka sedang mengerjakan apa, mengerjakan proyek mana, mereka sedang memecahkan solusi apa. Nah, kemudian nanti siapa tahu ada perusahaan, ada modal-modal ventura, ada orang-orang pebisnis akan datang ke acara, mereka melihat ada teknologi yang bagus, mereka bisa investasi ke salah satu teknologi tersebut. Itu juga bisa jadi hackathon. Kalau di kripto juga kalian bisa lihat lebih spesifik lagi, hackathon itu terjadi seperti misalkan ya kayak Ethereum mengadakan hackathon kan udah banyak banget. Polygon juga pernah. Nah, hackathon itu bisa dipandang sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan ekosistem blockchain Ethereum untuk membuat banyak sekali aplikasi yang berbeda-beda. Karena orang-orang yang membuat aplikasi di Ethereum kadang banyak sekali orang-orang yang memang orang-orang biasa gitu kan. Tapi mereka memiliki bakat, punya talenta, mereka punya kemampuan IT yang bagus. Kemudian mereka sedang bikin misalkan aplikasi DeFi gitu kan, yang unik, yang memecahkan masalah memecahkan masalah yang kita miliki di dunia sekarang. Terus diajukan di hackathon Ethereum. Siapa tahu bisa masuk ke ekosistem Ethereum dan siapa tahu Ethereum bisa memberikan dana tunjangan bantuan untuk mengembangkan aplikasi itu. Jadi untuk hackathon sendiri cukup luas. Dan ini merupakan acara konferensi yang sangat bagus. Intinya tujuannya itu untuk inovasi, untuk pengembangan, untuk membuat teknologi-teknologi yang manusia sedang kembangkan jauh lebih baik dan jauh lebih meningkat kualitasnya. Pertanyaan keenam ini dari Tata Bayau. Dia bertanya yang dimaksud dengan fully diluted market cap dan likuiditas cryptocurrency itu apa? Likuiditas cryptocurrency itu kayak namanya, liquid gitu kan, likuiditas. Liquid itu kalau bahasa Inggris itu cair. Jadi ngomongin likuiditas itu cuma ngomongin seberapa cair sesuatu aset itu. Kalau ngomongin likuiditas soal kripto, seberapa cair kripto itu. Artinya seberapa mudah kripto itu dijual dibelikan. Kalau likuiditasnya bagus, kayak Bitcoin Ethereum misalkan, itu artinya karena mudah dijual belikan. Karena banyak yang mau beli, banyak yang mau jual, aktivitasnya ramai. Makanya likuiditasnya tinggi. Jadi kayak air cair gitu. Kalau kalian melihat air yang kumpulannya lebih banyak volumenya, pasti pergerakannya lebih mengalir mulus gitu kan. Daripada kalau air cuma setetes-setetes. Jadi itu yang dimaksud dengan likuiditas. Hubungannya ya dengan bahasa Inggris sendiri, liquid, cair. Seberapa cair aset kripto itu. Kalau likuiditasnya bagus, kalian itu nggak perlu nunggu lama, mau jual, ada yang mau beli, atau kalian mau beli, ada yang mau jual gitu kan. Jadi kayak transaksinya itu selalu terjadi karena likuiditasnya bagus, karena memang banyak yang bertransaksi. Itu seberapa cair asetnya. Sederhananya gitu untuk likuiditas. Terus kalau tanya fully diluted market cap, atau bahasa Indonesianya ini kapitalisasi pasar yang terdilusi penuh. Itu artinya kalau di kripto, di CoinGecko, kalau kalian lihat market cap yang sekarang, nih misalkan kalau kita lihat ya, Chainlink, itu market cap-nya untuk sekarang kita lihat di 160.000 juta miliar triliun, 161 triliun kurang lebih, 161 triliun rupiah. Nah ini market cap didapat dari harga masing-masing token Chainlink, yaitu 355.000 dikali supply beredar, yaitu 450 jutaan. Nah, jadi 450 jutaan dikali 355.000 itu dapatnya sekitar 161 triliun, itu market cap. Jadi market cap yang kalian lihat di CoinGecko itu jumlah koin yang beredar dikali harga masing-masing token. Oke. Sedangkan fully diluted market atau market apakah pasar yang terdilusi penuh itu adalah harga masing-masing token dikali semua token total. Jadi bukan cuma yang beredar aja. Kayak di Chainlink totalnya itu ada 1 miliar. Ini 1 juta, 1 miliar, bener 1 miliar. Dan yang sekarang ada 450 juta. Anggap aja 500 juta lah, setengahnya gitu kan. Jadi token Chainlink yang beredar itu cuma setengahnya dari total yang akan ada. Dan itu market cap-nya 161 juta. Jadi logikanya kalau fully diluted market cap
yaitu dengan total supply yang 1 miliar, itu kan berarti 2 kali lipatnya. Jadi kalau kalian lihat di CoinGecko, sekitar 2 kali lipatnya, market cap-nya jadi 354, juta triliun. Jadi cuman ngomongin soal membayangkan aja kalau misalkan semua token Chainlink yang totalnya sampai maksimum beredar di pasar, itu perkiraannya berapa market cap-nya? Itu fully diluted market cap. Ini penting kalau kalian mau investasi, ini salah satu poin yang bisa kalian perhatikan, bisa kalian pertimbangkan gitu kan. Karena ini bisa buat kalian lihat ada berapa banyak sih yang beredar, ada berapa banyak yang masih tersisa, yang belum tersedia di pasar, dan ada berapa banyak sih orang yang megang tokennya gitu kan. Jadi kalian tahu kalau misalkan ternyata hanya ada setengahnya yang beredar di pasar kayak Chainlink gitu kan, sekitar 50%-nya, terus ternyata tiba-tiba dalam 1 bulan atau 1 minggu mereka langsung merilis setengahnya lagi, kan jadi banyak banget tuh supply-nya. Terlalu banyak supply dalam waktu yang bersamaan akhirnya akan menyebabkan harganya jatuh. Jadi kalian mungkin harus langsung berhati-hati sebelum investasi. Nah, itulah kenapa penting untuk bisa melihat market cap, untuk bisa melihat supply-nya. Kalian harus lihat supply-nya tuh yang megang siapa aja. Kalau misalkan yang megang cuman pendiri, founders atau timnya, mereka punya mayoritas, pas harganya naik, mereka untung, mereka jual, kalian rugi karena kalian cuma punya sebagian kecil doang, bisa ngedam harganya. Jadi ini penting untuk diperhatikan sebagai salah satu pertimbangan kalian sebelum investasi ke koin. Chainlink itu cuma hanya permisalan aja, cuma hanya contoh. Bukan berarti mereka merilis semua 50%-nya langsung dalam saat bersamaan. Itu cuma permisalan. Pertanyaan yang ketujuh ini dari Avie Senandrian. Susah banget bacanya. Dia tanya positif dan negatif regulasi kripto menurut Republik Rupiah. Oke, ya kurang lebihnya kayak pro dan kontranya gitu kan. Apa dengan adanya regulasi kripto? Oke, pro-nya cryptocurrency kalau terregulasi menjadi lebih aman, investor lebih percaya gitu kan. Kayak investasi yang sudah terregulasi pasti orang ngelihatnya dijamin pemerintah. Ya bukan dijamin sih, tapi kayak ada peraturannya. Jadi orang bisa memandang itu sebagai aset investasi yang lebih aman. Jadi artinya kalau aset investasi lebih aman, lebih sedikit atau lebih tertekan jumlah scam atau penipuan yang bisa muncul. Jadi itu pro-nya regulasi di kripto. Jadi kalian bisa lihat uang-uang yang cerdas, perusahaan, lembaga, institusi, nanti jadi lebih percaya karena terregulasi pemerintah. Jadi artinya kalau ada regulasi, semakin banyak uang bakal masuk ke kripto. Itu pro-nya, bagus. Lebih aman, lebih sedikit scam, penipuan, dan lebih banyak uang bakal masuk ke kripto karena orang-orang lebih percaya itu sebagai aset investasi yang terregulasi oleh pemerintah. Kontranya, ya regulasi itu bisa membatasi orang biasa, orang kecil, rakyat kecil gitu kan. Gimana kalau kita lihat contohnya di Amerika Serikat, itu kan kalau di pasar saham ada IPO, penawaran umum perdana gitu kan, waktu perusahaan pertama publik dan sahamnya bisa tersedia untuk dijual secara umum. Nah, itu setidaknya di Amerika Serikat gitu kan, orang harus punya lisensi, orang harus punya surat izin untuk bisa ikut campur partisipasi dalam IPO. Jadi kayak membatasi orang biasa yang nggak punya surat izin, yang nggak punya jumlah modal tertentu gitu kan. Terus bisa jadi kalau kita kaitkan dengan regulasi di kripto, mungkin orang-orang jadi terbatas, nggak bisa nerima airdrop. Kalau mau ada ICO atau private sale gitu kan, penjualan pertama yang privat, mereka mungkin dilarang partisipasi kecuali punya surat izin, punya lisensi, gitu kan. Jadi regulasi kalau terlalu ketat juga bisa membatasi orang-orang kecil kayak kita, jadinya dirugikan. Jadinya kita yang tadinya harusnya bisa cuan dari DeFi, cuan dari kripto, malah terbatasi peraturan karena harus punya surat izin segala macam. Jadi itu kontranya regulasi. Kontranya itu bisa membatasi kebebasan orang kecil, kebebasan rakyat kecil. Jadi lebih membatasi jumlah orang yang malah bisa terlibat menerima manfaat dari sistem keuangan yang lebih bagus, malah dibatasi. Jadi pro dan kontranya gitu. Pro-nya regulasi untuk kripto lebih aman, lebih sedikit scam, banyak uang jadi lebih percaya untuk investasi dan masuk ke kripto. Kontranya, kalau terlalu ketat bisa membatasi kebebasan investor, bisa membatasi kebebasan investor kecil terutama. Kalau semakin ketat dan diharuskan untuk punya surat izin tertentu atau dilarang partisipasi dengan aplikasi DeFi manapun. Seperti yang kita lihat, regulator sedang panas-panasnya lagi menutup beberapa fitur-fitur aplikasi DeFi di sana.
Jadi itu kira-kiranya kurang lebihnya. Jadi kalian bisa bayangkan pro dan kontra regulasi di kripto. Pertanyaan terakhir yang ke-8 ini dari Asrul5022. Dia bertanya, beberapa koin punya blockchain-nya sendiri. Menurut Mimin, koin apa yang punya proyek yang menyatukan semua? Oke, proyek apa yang menyatukan semuanya? Ya ini kurang lebih yang Polkadot dan Cosmos sedang bangun, sedang kerjakan. Mereka mengerjakan proyek yang bisa menghubungkan berbagai blockchain dan berbagai koin dan berbagai ekosistem. Jadi Polkadot dan Cosmos ini mengutamakan interoperabilitas. Blockchain, seperti tadi saya sebutkan di awal, tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Blockchain Bitcoin nggak bisa berkomunikasi sama blockchain Ethereum. Gitu kan. Itu hanya salah satu contohnya. Dan banyak sekali proyek yang sedang bekerja, sedang membangun jembatan gitu kan, untuk bisa saling terhubung antara proyek. Nah, Polkadot dan Cosmos menjadikan ini jauh lebih efektif karena mereka akan menjadi internetnya blockchain. Mereka akan membangun proyek dan ekosistem di mana blockchain-blockchain lain bisa bergabung ke ekosistem mereka, dan kalau bergabung interoperabilitas itu langsung terhubung. Misalkan ada 2 atau 3 atau 5 atau bahkan sampai maksimumnya itu 100 kalau di Polkadot proyek yang bergabung, maka 100 proyek itu bisa saling komunikasi satu sama lain, bisa ngobrol satu sama lain. Koin-koin yang berbeda, token-token berbeda, blockchain berbeda, ekosistem berbeda. Mau seperti apapun bedanya, kalau mereka masuk ke ekosistem Polkadot gitu kan, sampai maksimum 100 yang kita bisa lihat saat ini, mereka memiliki interoperabilitas yang lebih bagus lagi. Jadi pertanyaannya, koin apa yang punya proyek menyatukan semua? Itu adalah Polkadot dan Cosmos. Itulah kenapa kami sangat bullish untuk dua ekosistem ini. Karena kami memang percaya dengan masa depan, lagi-lagi kami sudah ngulangin ini ratusan kali di Republik Rupiah, kami percaya dengan masa depan yang multi-chain. Oke, sekian dari kami untuk hari ini. Itu kiranya 8 pertanyaan yang kita bahas dari ini. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian komentar di bawah lagi. Mau penjelasan lebih lanjut atau ngobrol lebih lanjut, langsung ke Discord. Karena kami di sana bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan lain yang belum sempat terjawab, kalian bisa tanyakan untuk lain waktu. Kita akan lakukan Q&A ini setiap hari Sabtu. Untuk kalian yang mungkin baru pertama kali nonton Republik Rupiah, ini kita lakukan setiap hari Sabtu. Kalian tinggal follow akun media sosial kami, terutama yang Instagram. Di sana akan kami taruh tempat template-nya untuk kalian bisa tanyakan pertanyaan Q&A ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa dengan kalian semua lagi di waktu yang berikutnya guys. Cheers.